Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ganjar Retno Sulastri SPD. Saya merupakan guru PPKN di SMP Negeri 6 Merangin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Mengajar mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam suatu kurikulum. Jadi, guru harus berpedoman pada kurikulum ketika merancang, melakukan, maupun saat melaksanakan evaluasi pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Sebelum masuk lagi, kita akan bahas apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu sangat kompleks dan multidimensi. Kalau diibaratkan, kurikulum itu bisa jadi sebagai jantungnya pendidikan. Maka dari itu kita tahu bahwa kurikulum itu sangat penting bagi dunia pendidikan. Jadi apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Jadi, ketika guru ingin melaksanakan pembelajaran, yang dipedomani adalah kurikulum. Kemudian, fungsinya apa sih kurikulum itu? Kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Oke, selanjutnya, penting nggak sih kurikulum itu berubah? Atau apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Jadi intinya tetap adalah pada peserta didik. Kita harus mengikuti perkembangan zaman peserta didik dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Untuk apa sih? Agar dapat membangun kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Contoh kasusnya adalah di zaman dulu, zaman saya belajar SD, SMP, SMA, itu biasanya mencari referensi itu biasanya hanya menggunakan buku paket atau menggunakan media cetak lainnya seperti clipping, mengumpulkan dari koran, atau mencari sumber lain yang terkait namun hanya biasanya melalui media cetak. Namun canggihnya teknologi saat ini, kita bisa melihat anak-anak yang sangat pandai menggunakan gadgetnya, atau mereka bisa menguasai suatu teknologi dengan sangat mudah. Bahkan anak kecil pun batita itu setiap hari sudah memegang gadget atau Android. Sekarang ketika belajar, ketika mereka disuruh mengerjakan tugas, mereka langsung mencari melalui Android. Melalui internet, mereka mencari di berbagai sumber, yaitu sumber yang tidak terbatas. Itulah perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi, kurikulum pun harus mengikuti perkembangan zaman anak sekarang. Jadi, intinya, mengapa kurikulum perlu adanya perubahan? Agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar pernah berkata, yang seperti disampaikan tadi, tujuan guru itu untuk peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, apakah kurikulum itu bisa berubah? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kurikulum harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, dan sudah diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Maksudnya apa? Mungkin peserta didik di kota akan mengalami perbedaan pembelajaran di desa. Murid di kota
dengan di desa akan mendapatkan pembelajaran yang berbeda, namun masih dalam topik yang sama. Itulah yang dinamakan dengan diadaptasi sesuai dengan lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Ya, semuanya bermuara kepada kebutuhan peserta didik. Membangun kompetensi untuk masa kini dan juga masa yang akan mendatang. Karena di PPKN itu sendiri, kita menyiapkan peserta didik agar dapat hidup di dalam masyarakat. Bagaimana sih cara mewujudkannya? Jadi, kita sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, sebagai masyarakat harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum itu dirancang untuk kebutuhan peserta didik, kebutuhan di masa sekarang dan juga kebutuhan yang akan datang. Tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang handal di masa depan, yang dapat menjadi peserta didik menjadi masyarakat yang baik, menjadi contoh untuk lingkungannya di masyarakat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali kekurangan saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.